Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di mata kuliah kalkulus. Kali ini adalah pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang turunan. Namun sebelum kita bahas tentang turunan, kita perlu pahami dulu tentang konsep turunan, masalah garis singgung, dan kecepatan sesaat. Baik. Kita bahas dari yang pertama ya, yaitu tentang garis singgung. Ada sebuah garis mendatar atau yang biasa kita sebut dengan X, dan ada yang garis vertikal ya. Dan apabila di sini kita berikan titik C pada sumbu X-nya, otomatis di sumbu Y-nya itu menjadi fungsinya C ya, atau FC. Kemudian apabila garis C atau titik C ini kita geser sebanyak H langkah sehingga didapatkan titik yang baru yaitu C plus H, dan otomatis di sini juga fungsinya baru ya, Y-nya menjadi C plus H. Nah, titik C ini dan titik C plus H ini kita hubungkan suatu kurva ya, dimana titik potongnya kita sebut titik P dan Q. Ketika dihubungkan dengan sebuah garis, ini dinamakan dengan tali busur ya, disebut juga dengan tali busur. Nah, tali busur ini memiliki gradien atau kemiringan yang disimbolkan dengan M ya. Gradien ini bisa kita peroleh dari perbandingan ya, jarak Y-nya. Nih, jaraknya ini ya, Y-nya, yang bisa kita sebut dengan delta Y dibanding atau dibagi dengan perbandingan jarak C-nya ya, atau yang kita sebut dengan delta X. Delta Y di sini kita bisa dapatkan atau kita hitung dari selisih antara FCH dikurangi dengan FC, atau kita tuliskan ya FCH dikurang FC. Sementara delta X kita dapat ya, ini kita dapat selisihnya dari CH dikurangi dengan C, di mana C dikurang C 0 ya, 0, sehingga jadi tinggal H ya. Maka delta X sama dengan H ya, sehingga gradien diperoleh dari FCH dikurangi FC dibagi dengan H. Apabila C plus H-nya ini kita tarik semakin mendekati C ya, kita tarik gitu ya, kita menemukan titik yang lebih dekat ya dengan C, yaitu titik H, sehingga Y-nya pun kita mendapatkan titik baru yaitu FH aksen ya, dimana titik ini ketika kita hubungkan suatu garis ya, terdapat titik R dihubungkan suatu garis. Garis ini adalah garis singgung ya, garis ini disebut juga dengan garis singgung. Kenapa disebut garis singgung? Karena dia menyinggung kurva nih. Kurva ini disinggung di suatu titik karena jaraknya yang sangat dekat. Makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat ya, sehingga jika CH mendekati C, maka tali busur PQ akan berubah menjadi garis singgung di titik P dengan kemiringan. Otomatis kemiringannya berubah ya, karena dia semakin dekat, dekat, dan dekat, maka kita menggunakan limit untuk mencari kemiringannya atau gradiennya ya. Limit dari apa? Limit dari H mendekati 0, karena makin mendekati ya, sehingga tidak ada jarak, makanya H mendekati 0. Dari apa? Selisih antara FCH dikurangi dengan FC dibagi dengan H ya, menggunakan konsep limit. Oke, contoh, carilah kemiringan garis singgung dengan kurva fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Ini gambarnya. Kemudian kita tarik sebuah garis, ini disebutnya juga dengan garis singgung ya. Maka kita gunakan rumus gradien sama dengan limit H mendekati 0, yang tadinya rumusnya dari FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Kita masukin di sini FCH, di mana X itu sama dengan C ya, karena di sini Fx-nya adalah X kuadrat, maka C-nya di sini juga dalam bentuk kuadrat. Tinggal kita ganti, X-nya diganti dengan 2 nih ya. Fx-nya bentuk X kuadrat, C-nya kita ganti dengan 2, maka di sini ada kuadrat, di sini ada 2, ditambah H dikurangi Fc ya. F-nya apa? X kuadrat, C-nya berapa? 2 dikuadratin ya, jadi 4 dibagi dengan H,
Sehingga 2 plus H dikuadratin, kita mendapatkan hasil 4 plus 4H plus H kuadrat. 2 dikuadratin dapatnya 4 dibagi H. 4 dikurang 4, 0. 0 ditambah 4H ditambah H kuadrat menjadi 4H plus H kuadrat. Dia bagi H. Sehingga menjadi limit H kuadrat plus 4H dibagi H dengan H-nya mendekati 0. Dari sini kita sudah bisa substitusikan? Belum. Kenapa? Karena kalau disubstitusikan hasilnya akan 0/0. Sehingga kita perlu faktorkan. Supaya apa? Supaya ada yang bisa kita coret. H kuadrat plus 4H kita faktorkan menjadi H buka kurung H plus 4 tutup kurung. Kita buktikan ya. H dikali H kuadrat. H dikali plus 4 jadi plus 4H. Dibagi dengan H. H dibagi H, coret. Dapatnya berapa? 1. 1 dikali H plus 4 sama dengan H plus 4. Jadi limitnya menjadi limit H mendekati 0 dari H plus 4. Sampai sini sudah bisa disubstitusikan ya. Maka hanya kita substitusikan dengan 0. Sehingga menjadi 0 plus 4. Berapa? 4. Ya. Soal yang kedua, carilah kemiringan garis singgung kurva fx sama dengan 1/x di titik 2,5 ya. Nah, ini gambarnya. Ini garis singgungnya ya. Garis merah adalah garis singgungnya. Sekarang kita kerjakan dengan rumus gradien sama dengan limit H mendekati 0 dari f c plus H dikurang f c dibagi H. Fx-nya berapa? 1/x, maka fc-nya jadi 1/2 ya. Karena fx-nya 1/x, maka di sini fc plus h-nya berubah menjadi 1/x-nya berapa? C-nya 2 ya. 1/2 ditambah h dikurang fc 1/2 ya dibagi h. Dalam aturan pecahan, pengurangan yang penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan penyebutnya. Boleh dengan kelipatan, boleh dengan perkalian silang. Nah, dalam kasus ini kita selesaikan dengan perkalian silang. Sehingga kita dapat ya 2 dikali 1 menjadi 2. 2 plus H dikali 1 adalah 2 plus H. Ini kita kali jadi 2 dikali 2 plus H ya. 2 dikurang 2 plus H dikurang 2 plus H per 2 dikali 2 plus H. Sudah sama. Ini sudah ada yang bisa kita kerjakan. 2 dikurang 2 jadi 0 ya. Kemudian min ketemu plus jadi min H. Sehingga menjadi limit H mendekati 0 dibagi 2 plus H dibagi H. Nah, balik lagi ya kita ke aturan pecahan. Aturan pecahan untuk pembagian. Maka harus diubah. Yang semula pembagian berubah jadi kali, dari yang pembilang menjadi penyebut menjadi pembilang. Nah, ini min H dibagi 2 dikali 2 plus H dibagi H. H yang ini itu artinya juga sama dengan H per 1. Sehingga menjadi limit min H dibagi 2 buka kurung 2 plus H yang tadinya bagi berubah jadi kali, yang tadinya H ya H per 1 menjadi 1 per H. Sehingga dari sini kita bisa selesaikan. Ada yang bisa dicoret nggak ya? Oh, ada, min H dibagi H. Berapa? Min 1. Min 1 dikali 1, min 1. Sehingga menjadi limit H mendekati 0 dari min 1 dibagi 2 dikali 2 plus H. Sampai sini kita sudah bisa substitusikan nilai H-nya dengan 0. Sehingga menjadi min 1 dibagi 2 dikali 2 ditambah 0. Berapa 2 tambah 0? 2. 2 kali 2, 4. Jadi min 1 per 4. Berapa hasilnya? Min 1 per 4 ya, jadi min 1/4 ya, min 1/4. Yang tadinya min 1 dibagi 4, minnya jadi di tengah-tengah. Nah,
Yang berikutnya kita akan bahas tentang kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat. Kenapa kita perlu bahas kecepatan sesaat? Kita analogikan ketika kita akan bepergian dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Kecepatan itu kan tidak konstan ya. Artinya kecepatan itu tidak konstan ya. Artinya ada kalanya kita kenceng gitu ya. Ada kalanya kita ngebut. Ada kalanya kita jalan perlahan. Ada kalanya bahkan kita diam. Nah, sehingga akan kesulitan ya untuk mengetahui berapa sih sebenarnya kecepatan kita. Untuk itu, maka ada yang namanya kecepatan sesaat. Ya. Misal, sebuah benda P bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisinya pada saat T diberikan oleh S sama dengan Ft. S adalah jarak, T adalah waktu. Kenapa? Karena kecepatan dipengaruhi oleh waktu dan jarak atau posisi ya. Ini perubahan waktu, misalkan waktunya adalah C. Kita sebut saja waktu C ya. Pada saat kita berada pada waktu C, maka posisi kita ada pada Fc. Ya, kemudian kita jalan lagi beberapa waktu ya. Kita jalan yang semula waktunya C, kita berjalan sebanyak H waktu gitu ya, sehingga menjadi waktu kita menjadi C plus H. Dan posisi kita berubah, yang tadinya di Fc menjadi Fc plus H, yang artinya pada saat T sama dengan C plus H, benda berada di Fc plus H. Paham ya? Nah, dari sini kita bisa lihat ya, sehingga kecepatan rata-rata atau V rata-rata pada selang waktu C, CH ya, pada selang waktu C, CH ini ya, pada selang waktu ini kita bisa dapat dengan cara apa? Dengan cara mencari selisih dari posisi kita ya. FCH dikurangi FC dibagi selang waktunya, C plus H dikurangi C. C dikurang C sama dengan 0. 0 ditambah H sama dengan H, sehingga kita dapatkan rumus V rata-rata sama dengan F C plus H dikurangi FC dibagi H. Sama ya, seperti tadi rumus garis singgung. Nah, kemudian jika hanya mendekati 0 ya, makin lama makin mendekati 0, diperoleh kecepatan sesaatnya di X sama dengan C. Karena dia makin mendekati, ketika kita bicaranya makin mendekati, maka muncullah konsep limit. Dengan H mendekati 0 dari V rata-rata. Ya, sehingga kecepatan sama dengan limit H mendekati 0 dari V rata-ratanya apa rumusnya? F C plus H dikurang FC dibagi H. Ya, kita misalkan X-nya adalah C plus H. Ini kita misalkan X ya. Maka bentuk di atas ya, bentuk tersebut dapat ditulis sebagai berikut. C plus H-nya kita ganti dengan X. Kemudian dikurangi FC dibagi H. Nah, tadi kita sudah misalkan ya, X itu adalah C plus H. Sehingga dari X sama dengan C plus H ini kita ingin tahu H-nya itu berapa. Maka H-nya kita dapat dari X min C sama dengan H. Sehingga di sini rumus H kita ganti menjadi X min C. Dari dua bahasan di atas, kita simpulkan kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat merupakan dua masalah yang berada dalam satu tema, yaitu turunan. Dengan definisi, turunan pertama fungsi f di titik x sama dengan c dinotasikan, ini bacanya f aksen c. Didefinisikan sebagai f aksen c sama dengan limit x mendekati c dari fx dikurangi fc dibagi x min c. Tapi dengan syarat bahwa limit ini ada dan bukan limit yang hasilnya tak hingga ya, dan bukan limit tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, notasi lain dari f aksen c atau turunan itu adalah dfc per dx atau diferensial fc terhadap dx fc ya, atau bisa juga disebut dengan y aksen ya, y aksen c. Contoh ya. Diketahui fx sama dengan 1 per x.
tentukan f aksen 3. Artinya, tentukan turunan dari 1 per x ini ketika x-nya kita ganti 3. Nah, kita ada 2 cara ya. Kita gunakan cara pertama yaitu dengan konsep turunan tadi, limit f aksen c sama dengan limit x mendekati c dari fx dikurangi fc sama dengan x min c. Ya, nah dari sini kita lihat f aksen 3, berarti c-nya sama dengan 3. Sehingga dari rumus fx sama dengan 1 per x, ya, ketika x sama dengan c, maka yang tadinya 1 per x, ya, untuk f3 menjadi 1 per 3. Ya, iya, fc-nya menjadi 1 per 3. Sehingga turunan f, ya, untuk c-nya kita ganti 3, kita dapati dari limit x mendekati 3 sama dengan fx dikurang f3 dibagi x min 3. Karena kita masukin fx-nya adalah 1 per x dikurang f3-nya berapa? Ini ya, dikurang 1 per 3 dibagi x min 3. Nah, ini harus disamakan dulu penyebutnya. Ini adalah aturan pecahan ya, sehingga kita kali silang. X dikali 1, 3 dikali 1, otomatis yang bawah juga ya, X-nya dikali 3, 3-nya dikali X, sehingga kita akan dapatkan limit X mendekati 3 sama dengan 3 kali 1 adalah 3 per 3X dikurangi X kali 1 adalah X per 3X dibagi X min 3. Dari sini kita bisa dapat limit X mendekati 3 dari 3 min X per 3X dibagi X min 3. Lagi-lagi di sini kita akan bahas tentang aturan pecahan ya, pembagian seperti yang tadi ya. Nah, ini kalau tadi dibagi H, sekarang dibagi X, tapi konsepnya sama ya. Maka yang tadinya pembagian berubah jadi perkalian X min 3 ya. X min 3 ini kan sama dengan X min 3 per 1 ya. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Sehingga limit X mendekati 3, 3 min X dibagi 3X dikali yang tadinya X min 3 jadi 1 per X min 3. Nah, ada yang sudah bisa dicoret? Sebenarnya bisa, tapi ini nilainya nanti akan min 1 ya. Sehingga kita bisa dapatkan limit X mendekati 3 dari 3 min X per 3X yang tadinya pembagian berubah jadi perkalian, yang tadinya X min 3 per 1 menjadi 1 per X min 3. Sehingga kita dapat 3 min X kali 1 sama dengan 3 min X. 3X dikali X min 3 adalah 3X X min 3. Ya, nah di sini supaya ada yang bisa kita coret, maka 3 min X-nya kita faktorkan dengan kali negatif ya. Kita cek ya, benar nggak ya? 3 min X, kalau X-nya kita ubah di depan kan jadinya min X plus 3 ya. Nah, min X, min dikali X, min X. Sama ya, min dikali min 3, min kali min plus. Maka jadi min kali min 3 adalah plus 3. Sama ya. Nah, dari sini sudah bisa kita bagi X min 3 dibagi X min 3. Dapatnya adalah min 1. Sehingga diperoleh limit X mendekati 3 dari min 1 per 3X. Dari sini, X-nya kita substitusikan dengan 3. Menjadi min 1 dibagi 3 dikali 3. Hasilnya adalah min 1 per 9. Nah, kemudian ada cara 2. Yaitu F turunan C atau F aksen C dari limit H mendekati 0, Fc plus H dikurangi Fc dibagi H. Dengan Fx sama dengan 1 per X dan F3-nya adalah sepertiga, di mana X-nya sama dengan C dan C-nya adalah 3. Nah, Fc plus H ya sama dengan 1 per C plus H ya. Dari mana 1 per C plus H? Padahal di sini C plus H. Dari sini. Ya, karena fx-nya adalah 1 per x, maka fc plus h-nya juga jadi 1 per c plus h. Ya, c-nya kita ganti dengan 3 atau kita substitusi dengan 3 sehingga menjadi f 3 plus h sama dengan 1 per 3 plus h. Dari sini kita bisa masukkan f3, f aksen 3 sama dengan limit h mendekati 0 dari fc plus h dikurangi fc dibagi h ya. Fc plus h-nya adalah 1 per 3 plus h, ya kan? Yang ini ya.
Nih, yang ini dikurangi FC-nya adalah ini 1/3 dibagi H. Nah, ini kita pakai aturan pecahan dengan perkalian silang. Sehingga didapat 3 ya. 1 dikali dengan 3 menjadi 3. 3 plus H-nya juga dikali 3 menjadi 3 plus H. Dikurangi 1 ini dikali 3 plus H dibagi 3 dikali 3 plus H dibagi H ya. Jadi bisa kita kerjakan ya. 3 dikurang 3 jadinya 0 ya. Min ketemu plus jadinya min. Sehingga didapat min H dibagi 3 kali 3 plus H dibagi H. Nah, di sini sudah bisa disubstitusi? Belum. Kalau disubstitusi hasilnya akan 0/0, sementara limit tidak boleh 0/0. Maka kita gunakan lagi aturan pecahan untuk pembagian. Ya, sama dengan limit min H dibagi 3 dikali 3 plus H. Yang tadinya dibagi ya berubah jadi kali, yang tadinya H menjadi 1/H. Ini ada yang bisa kita coret ya. Min H dibagi H sama dengan min 1. Min 1 dikali 1 adalah min 1 dibagi 3 dikali 3 plus H. Ya. Nah, dari sini kita substitusikan hanya dengan 0 ya. Kenapa? Karena di sini adalah limit H mendekati 0. Min 1 dibagi 3 ditambah 0 berapa? 3. 3 dikali 3 9, sehingga didapat hasil min 1/9. Dengan cara yang berbeda ya, rumus yang berbeda, tapi kita mendapatkan hasil yang sama. Kita bahas tentang turunan sepihak. Turunan sepihak itu adalah turunan yang kita lihat dari kiri dan kanan. Turunan kiri dari fungsi f d titik d didefinisikan sebagai berikut. F aksen C dari kiri atau turunan FC dari sebelah kiri sama dengan limit X mendekati C dari kiri. Ingat ya, ada tanda negatif ya. Dari Fx dikurangi FC dibagi X min C. Sementara kalau turunan kanan bedanya di sini plus ya. Kalau turunan kiri itu min, turunan kanan itu plus, sama dengan limit X mendekati C dari kanan, kemudian Fx dikurangi Fc dibagi X min C. Tapi ini semua dengan catatan bila limitnya ada. Fungsi f dikatakan mempunyai turunan atau diferensiabel di C atau f aksen C jika f turunan kiri sama dengan f turunan kanan, sehingga turunan FC adalah turunan kiri sama dengan turunan kanan. Jika sebaliknya, f dikatakan tidak mempunyai turunan di C. Kita masuk ke contoh ya. Selidiki apakah fx diferensiabel di x sama dengan 1. Bila diketahui fx ini mempunyai dua rumus. Rumus yang pertama adalah fx sama dengan x kuadrat min x plus 3 dengan x yang kurang dari 1. Dan yang kedua adalah fx 1 plus 2 akar x di mana x-nya lebih dari sama dengan 1. Jika dia memiliki diferensiabel, maka tentukanlah turunan 1 dengan X-nya sama dengan 1. Kita lihat C sama dengan 1 ya. Dari mana? Dari sini ya. Maka FC sama dengan 1 plus 2 akar X. Kenapa? Kita lihat dari peraturan ini nih. Yang X-nya atau C-nya sama dengan 1. 1 itu ada di mana? 1 ada di sini ya. Dengan X lebih dari sama dengan 1. X-nya bisa 1, bisa lebih dari 1. Kalau yang atas, X-nya pasti kurang dari 1. Maka kita pakai rumus yang bawah untuk menentukan FC1 itu berapa. Sehingga FC sama dengan 1 ditambah 2 akar X. FC sama dengan akar X. X-nya adalah 1. Maka 2 dikali akar 1. Akar 1 adalah 1. 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. Sehingga FC sama dengan 3. Ya. Oke. Sekarang kita cek turunan kiri. Turunan kiri dari FC yaitu limit X mendekati C. Limit X mendekati C dari kiri, di mana Fx dikurang Fc sama dengan X min C. Lihat X-nya dari kiri. Ya, 1 ya, X-nya 1 ya, C atau C-nya 1. Nah, ketika bayangkan sebuah garis bilangan 1 di tengah sini didekati dari kiri, maka nilai-nilai yang mendekati kiri itu kurang dari 1 atau lebih dari 1?
Ya, kurang ya. Karena kurang dari 1, maka untuk fx-nya kita pakai rumus yang atas. X kuadrat min X plus 3. Sehingga kita masukkan fx-nya adalah X kuadrat min X plus 3. Fc-nya tadi ini ya, 3. Dikurangi 3 dibagi X min 1. Ya, kita masukkan 1 ya. Kita dapat plus 3 dikurangi min 3, 0 ya. Nih, ini 0. Sehingga tinggal X kuadrat min X dibagi X min 1. Apa? Sudah bisa disubstitusi? Tidak ya. Kalau disubstitusi hasilnya akan 0 per 0. Sehingga kita perlu faktorkan. X kuadrat min X kita faktorkan menjadi X buka kurung X kali min 1. Ya, kita buktikan ya. X dikali X, X kuadrat. X-nya positif dikali negatif 1. Hasilnya adalah min X ya, dibagi X min 1. Dari sini kita bisa coret X min 1 dibagi X min 1 sama dengan 1. 1 dikali X sama dengan X, sehingga menjadi limit X mendekati 1 dari kiri dari X. X-nya kita substitusi. Berapa nilai X-nya? Ya, nilai X-nya adalah 1, sehingga hasilnya adalah 1. Turunan kirinya 1 ya. Kemudian kita cek untuk turunan kanannya. Turunan kanan yaitu F aksen C dari kanan sama dengan limit X mendekati C dari sebelah kanan, Fx dikurang Fc dibagi X min C. Sekarang kita lihat dari kanan. Bayangin lagi ya, ini sebuah garis bilangan, 1 di sini didekatinya dari kanan. Maka nilai angka ini adalah lebih dari 1 ya, karena pendekatannya dari kanan, otomatis lebih dari 1. Mana tanda yang lebih dari 1? Oh, yang ini. Ya, maka untuk yang rumus kedua kita menggunakannya pakai rumus yang 1 plus 2 akar X. Sehingga kita masukkan Fx-nya menjadi 1 plus 2 akar X, Fc-nya tadi berapa? 3 ya, dikurangi 3 dibagi X min 1. Sehingga nih 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Jadi 2 akar X per, 2 akar X min 2 dibagi X min 1. Disubstitusi hasilnya 0 per 0. Maka harus kita cari cara yang lain ya. Sehingga kita faktorkan 2 akar X-nya menjadi 2 buka kurung akar X min 1 dibagi X min 1 ya. 2 dikali akar X adalah 2 akar X. 2 dikali min 1 adalah min 2. Nah, dari sini ini harus ada yang kita coret juga ya, sehingga si X min 1 ini kita faktorkan. Ketika dia di sini X aja pangkat 1, maka kalau mau difaktorin menjadi bentuk akar X kali akar X. Karena akar kali akar, akarnya hilang, jadi dirinya sendiri ya. Sehingga 2 akar X min 1 ini menjadi akar X min 1 dari sini ya. Faktor ini dikali akar X plus 1. Ya, ini ada yang sudah bisa kita coret ya. Yang kita coret akar X min 1 dibagi akar X min 1 dapatnya 1. 2 kali 1 dapatnya 2. Sehingga menjadi limit X mendekati 1 dari kanan 2 per akar X plus 1. Dan ini kita substitusi X-nya dengan 1. Sehingga menjadi 2 per akar 1 ditambah 1 sama dengan 2 per 2 yaitu 1. Nah, karena turunan kiri sama dengan turunan kanan ya, sama-sama 1 nilainya, maka nih sama-sama 1, maka terbukti bahwa Fx diferensiabel di X sama dengan 1 dan F1 atau F aksen 1-nya sama dengan 1 ya. Berarti dia punya turunan. Yang berikutnya, hubungan keterdiferensialan dan kekontinuan. Kita cek apakah ada hubungannya turunan dan kekontinuan ya. Nah, dengan teorema jika Fx diferensiabel di X sama dengan C, sehingga Fx kontinu di C. Syaratnya adalah limit X mendekati C dari Fx harus sama dengan Fc-nya. Fx sama dengan Fc ya, ini harus sama. Sekarang kita buktikan benar nggak ya, harus sama ya. Fx itu bisa kita dapat dari Fc ditambah Fx min Fc dibagi X min C dikali X min C dengan X tidak sama dengan C ya. Sehingga ketika kita mau masukkan limit ya,
kita dapatkan limit fx dengan x mendekati c adalah fc ditambah ini kita tulis ulang ya dengan x mendekati c. Ingat ya peraturan limit ketika seperti ini maka masing-masing kita cari limitnya, ini kita cari limitnya, ini juga kita cari limitnya. Sehingga menjadi limit x mendekati c dari fc ditambah limit x mendekati c dari fx min fc per x min c dan dikali limit x mendekati c dari x min c ya, sehingga kita bisa dapatkan ini limit fc. Nah ini adalah rumus apa? Rumus turunan atau bisa kita ganti dengan x aksen c. Sementara limit x mendekati c dari x min c berapa? 0 ya. Ini sudah ada di sifat-sifat limit ya. Limit x mendekati c dari x min c nilainya pasti 0. Sehingga kita dapatkan jadi fc ditambah turunan ya. Ini f aksen c dikali 0. Ini adalah 0 ya, f aksen c dikali 0, 0. 0 ditambah fc sama dengan fc. Dari sini terbukti limit x mendekati c, fx sama dengan fc. Ya, sifat tersebut tidak berlaku sebaliknya. Artinya, jika fx kontinu di c, maka belum tentu fx diferensiabel di c. Contoh, tunjukkan bahwa fx sama dengan mutlak x. Kontinu di x sama dengan 0, tapi tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Dia kontinu tapi dia nggak punya turunan. Coba kita buktikan, benar nggak ya? Oke. Akan kita tunjukkan ya kontinu. Yang pertama adalah kita tunjukkan dia kontinu atau tidak. Teman-teman ingat ya, untuk x mutlak, ingat nilai mutlak di pertemuan awal-awal kemarin ya, berlaku dua ketentuan ya. Dia akan bernilai x jika x-nya itu lebih dari sama dengan 0, dan dia akan bernilai min x jika x-nya kurang dari 0 ya. Nah, sementara masih ingat ya waktu pelajaran limit syarat kontinu apa? Bila dia ada fa, kemudian ada limit x mendekati c dari fx dan limit fx-nya sama dengan fa. Sekarang kita cari apakah dia punya fa ya. Nah, fa-nya harus ada. Fx sama dengan nilai mutlak x. Karena x sama dengan 0, maka kita pakai rumus yang mana? Ya, yang atas ya nih. X lebih besar dari atau sama dengan 0. Kalau ini kan x kurang dari 0, maka kita pakai rumus x-nya yang ini ya. Nah, sehingga ini ketika x-nya sama dengan 0, f0 sama dengan 0. Ya, f0 sama dengan 0. Ternyata ada ya. Oke, ada. Kemudian kita lihat limitnya. Limitnya harus ada limit kiri dan limit kanan. Limit kiri dan limit kanan. Berarti kalau limit kanan mendekatinya dari sebelah kanan. Dari sebelah kanannya fx ya. Misalkan ini 0 garis bilangan ya, bayangin ini 0 didekatinya dari sebelah kanan. Berarti nilai yang mendekati apa? Lebih besar dari x. Sehingga fx-nya, limit fx-nya kita pakai rumus yang ini. Ya, sehingga didapatkan limit x mendekati 0 dari kanannya x ya. Sekarang kita substitusi nilai x-nya dengan 0, yaitu 0. Ada ya berarti limit kanannya. Dan kita cek limit kiri. Bayangin lagi garis bilangan ya. Sebuah garis bilangan di sini 0 didekati dari sebelah kiri. Berarti nilai yang mendekati 0 ini adalah kurang dari 0. Maka untuk fx-nya kita pakai yang negatif ya, min x, sehingga didapat limit x mendekati 0 dari min x. Sekarang kita substitusi nilai min x-nya dengan 0. Ya 0 tetap. Oh ternyata dia punya limit kanan dan limit kiri. Ketika limit kanan dan limit kirinya sama, maka dikatakan bahwa fungsi tersebut memiliki limit. Kemudian kita cek syarat yang ketiga. Apakah sama limit fx dengan fi-nya? Oh iya. Ini 0, ini juga 0. Oh sama. Maka terbukti fx sama dengan nilai mutlak x kontinu di x sama dengan 0. Kemudian yang kedua kita cari, akan selidiki ya, apakah dia diferensiabel di x sama dengan 0. Kita cek dengan turunan kiri. F aksen c dari kiri sama dengan limit x mendekati c dari kiri dari fx min fc dibagi x min c.
Sekarang kita masukin ya dari kiri tadi ya, dari kiri 0 didekati dari kiri, berarti tandanya apa? Negatif ya, atau kurang dari X. Untuk kurang dari X maka kita pakainya X-nya yang negatif ya, min X. Nah sementara Fc-nya tadi 0 ya, kita udah hitung di awal ya, yang di kontinuen tadi Fc-nya 0 dibagi X min 0 ya, sehingga menjadi min X dikurangi 0 min X dikurangi 0 adalah X. Min X dibagi X sama dengan min 1. Limit X mendekati 0 dari sebelah kiri dari min 1 ya otomatis min 1. Nah sekarang kita cari mendekati dari kanan ya, maka di sini F turunannya pakai tanda plus di bawahnya karena dia mendekati dari kanan ya, sehingga F aksen C dari kanan sama dengan limit X mendekati C dari kanan, Fx min Fc dibagi X min C. Ingat dari kanan, misalkan ini garis di sini 0 didekati dari kanan, berarti apa nilainya? Lebih dari 0. Untuk yang lebih dari 0 kita gunakan limit Fx-nya yang X, sehingga menjadi X min 0 dibagi X min 0. Tadi Fc-nya 0 ya, dan di sini C-nya adalah 0. Ini kita bisa substitusi, sehingga menjadi limit X mendekati 0 dari sebelah kanan dari X per X. Sekarang X per X berapa? 1. Sehingga limit X mendekati 0 dari sebelah kanan sama dengan 1. Ya, sekarang kita lihat di sini turunan kirinya min 1, turunan kanannya 1 sama ya, beda ya. Nah, karena turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan, maka Fx ini tidak diferensiabel di X sama dengan 0. Sehingga terbukti Fx sama dengan mutlak X kontinu di X sama dengan 0, tetapi Fx sama dengan mutlak X tidak memiliki turunan di X sama dengan 0. Ya, jika Fx kontinu di C, maka belum tentu ya dia diferensiabel ya. Tidak menjadi satu kewajiban kalau dia kontinu pasti diferensiabel ternyata ya. Yang berikutnya adalah aturan pencarian turunan. Fungsi turunan pertama yaitu misalkan Fx terdefinisi pada selang ini, fungsi turunan pertama dari Fx ditulis F aksen X didefinisikan sebagai F aksen X sama dengan limit T mendekati X dari Ft dikurang Fx dibagi T min X ya, ini rumus yang CH tadi ya, dimana setiap X anggota I ya, atau jika H sama dengan T min X ya, T min X kita ganti dengan H, berarti di sini jadi per H ya, T berarti jadi kalau di sini T jadi H min X. Kalau di sini T sehingga menjadi hanya T saja ya, min berubah jadi plus T sama dengan H plus X, sehingga didapat limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx dibagi H setiap X anggota I ya, tapi dengan catatan bila limitnya ada. Nah, notasi lainnya adalah Y aksen dy per dx, kemudian dfx per dx, karena nama lainnya Y adalah fx ya, ini ya. Kemudian diferensial xy, diferensial x, fx. Nah, untuk dy per dx ini disebut dengan notasi Leibniz. Dengan penggunaan definisi tersebut dapat diturunkan aturan mencari turunan sebagai berikut. Misalkan U sama dengan F dan V sama dengan G Vx, maka jika F-nya sama dengan K atau konstanta, dia tidak punya nilai X dan tidak punya nilai Y, maka turunannya pastilah 0. Mau berapapun angkanya. Ya, jika dia tidak ada variabelnya, maka turunannya adalah 0. Yang kedua, jika dia punya pangkat, ya, turunan jika X-nya ini punya pangkat, maka pangkatnya turun ke bawah. Nih, pangkatnya turun ke bawah, X-nya kita tulis ulang, kemudian pangkatnya kita kurang 1. Ya, dengan R ini anggota bilangan real. Yang ketiga adalah soal penjumlahan atau pengurangan. U ya, misalkan tadi ya, Fx-nya itu U, Gx-nya itu V. Ya,
U ditambah V, maka sama dengan U aksen ditambah V aksen. Atau U dikurang V sama dengan U aksen dikurang V aksen. Yang keempat adalah perkalian. D turunan ya, turunan U dikali V sama dengan U aksen dikali V ditambah U V aksen. Yang kelima adalah pembagian, di mana U dibagi V, turunannya adalah U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Contoh ya, tadi Fx sama dengan 5, ini adalah teori yang pertama tadi ya, rumus yang satu, maka F aksennya pasti 0 ya. Dan yang kedua, ini jumlah ya, jumlah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 8. Ini rumus yang kedua ya, dimana X-nya itu memiliki pangkat, maka pangkatnya harus diturunkan juga dari 3 ya, turun ke bawah nih, R turun ke bawah, kemudian si pangkatnya dikurangi 1 ya, sehingga 3 turun ke bawah menjadi 3. X, kita tulis ulang, pangkatnya berapa? 3 dikurangi 1 ya, ditambah nih 2-nya turun ke bawah jadi 2 dikali 3X 2 min 1. Gitu juga dengan yang 4 ditambah 4X, ini X ini artinya X pangkat 1, sehingga satunya turun ke bawah jadi 1 dikali 4X, ini kan X pangkat 1 ya, maka 1 dikurang 1 ditambah 8, ini artinya X pangkat 0 ya, X pangkat 0 itu 1 dikali 8, 8, makanya ditulis di sini 8 ya. Jadi yang beri X-nya adalah X pangkat 0, sehingga 0-nya turun ke depan, 0 dikali 8. Nah ini tinggal kita kurangi, 3 dikurang 1, 2, sehingga menjadi 3X kuadrat. 2 dikurang 1, 1 dikali pangkatin, ya tetap aja X aja, jadi 2 kali 3, 6, jadi 6X. 1 dikurang 1, 0, X pangkat 0 adalah 1. 1 dikali 4, 4. 4 dikali 1, 4 ya. 0 dikali 8, 0, sehingga menjadi 3X kuadrat plus 6X plus 4. Contoh yang ketiga, ini adalah contoh perkalian, di mana Fx sama dengan X pangkat 3 plus 1 dan X kuadrat plus 2X plus 3. Yang ini kita pakai permisalan. Apa yang kita misalkan? Yang kita misalkan ya, nih karena rumusnya juga pakai permisalan U sama V, ini perkaliannya U V, maka didapat dengan U aksen kali V ditambah U V aksen, sehingga U-nya adalah X pangkat 3 plus 1 dan V-nya adalah X kuadrat plus 2X plus 3. U-nya udah ada, V-nya udah ada, berarti kita butuhkan apa? Turunan U dan turunan V. Kita cari ya, turunan U adalah 3X kuadrat. Betul, dari sini ya, turunan 1 adalah 0 tambah X, turunan 1 ya, 0 ditambah 3X kuadrat sama dengan 3X kuadrat. Nah sekarang turunan yang V, 2X, turunan X kuadrat, turunannya adalah 2X, ditambah turunannya 2X adalah 2, turunannya 3 adalah 0, sehingga turunan V adalah 2X plus 2. Sehingga turunan Fx sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya berapa? 3X kuadrat dikali V, X kuadrat plus 2X plus 3 ditambah U-nya adalah X pangkat 3 plus 1 dikali V aksen. V aksen adalah 2X plus 2 ya, maka dikali 2X plus 2, sehingga ini ya 3X kuadrat dikali X kuadrat jadi 3X pangkat 4, 3X kuadrat dikali 2X jadi 6X pangkat 3, 3X kuadrat dikali 3 jadi 9X kuadrat ditambah X pangkat 3 dikali 2X, maka jadi 2X pangkat 4 ya. Ini artinya kan pangkat ya, kalau perkalian pangkat maka atasnya itu dijumlah 3 ya, ini pangkat 3, di sini pangkat 1, jadi 3 ditambah 1 jadi pangkat 4 ya. X pangkat 3 dikali 2 berarti 2X pangkat 3, 1 dikali 2X, 2X 1 kali 2, 2. Mana yang sama pangkatnya kita bisa selesaikan. Misal 6X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 3 ya, sama ya, jadi hasilnya berapa?
Ya, jadi hasilnya adalah 8x pangkat 3. Sehingga kita peroleh nilai 5x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Yang berikutnya adalah soal pembagian. Ya, di sini kita permisalkan dulu ya. Kenapa? Karena ada aturan turunan untuk pembagian ya, U dibagi V sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Dari sini kita permisalkan U-nya adalah X plus 3. Sehingga turunan dari U adalah 1. Ya, sementara V-nya adalah X kuadrat plus 1 dan turunan V adalah 2X. Kita masukkan ke dalam rumus ya. DU V per DX sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat atau F turunan ya. Turunannya ya ini ya. Maka kita langsung masukkan U aksennya berapa? U aksennya 1 dikali V. V-nya berapa? X kuadrat plus 1 dikurang U-nya berapa? X plus 3 dikali V aksen. V aksennya adalah 2X ya dibagi X kuadrat plus 1 kuadrat nih V aksen. V-nya kan dia X kuadrat plus 1 di kuadratin. Kuadratan dari mana? Dari rumus. Ya, sehingga ini dikali tetap dirinya ya. X dikali 2X adalah 2X kuadrat ya. 2X kuadrat 3 dikali 2X jadi 6X ya kan, sehingga hasil ini didapat ya ini min X dikali 2X jadi min 2X kuadrat, min 1 dikurangin 2 berapa? Utang 1, utang 2 dibayar 1 jadi utangnya masih sisa 1X kuadrat dikurangi 6X ditambah 1 ya dibagi X kuadrat plus 1 dikuadratin. Nah, berikutnya adalah turunan fungsi trigonometri ya. Fx sama dengan sin x, turunannya sin adalah cos, turunannya cos adalah min sin, turunannya tangen adalah secant kuadrat, turunannya kotangen adalah kosekan min tapi ya dikuadratin. Turunannya secant x adalah secant x tan x. Turunannya cosecant x adalah min cosecant x kotangen x. Nah, ini ada sedikit catatan yang saya sampaikan ya. Nah, contoh nih tipe 1 ya, turunan dari 5 sin x ya. Turunannya adalah ini kan 5 sin x ya, turunan sin adalah cos, maka 5 sin x turunannya jadi 5 cos x ya. Ini tipe 1 ya, 5 cos x. Nah, kemudian turunan min 7 cos x, min 7 turunan cos x adalah min sin, jadi min ketemu min plus jadi 7 sin x ya. Ini sebenarnya ada 1 ya, turunan x adalah 1, tapi 1 dikali 5 cos x kan tetap 5 cos x ya. Begitu juga dengan yang ini cos x dan sin x ini, turunan x nya adalah 1. Nah, kemudian cos x ditambah 6 sin x, turunan cos adalah min sin, turunan 6 sin x adalah 6 cos x. Untuk tipe 2, misal 5 sin 3x ya, 3x ini adalah sudut, maka turunannya adalah nih 5, kita tulis turunan sin adalah cos, sin berapa? Sin 3x, maka jadi cos 3x. Kemudian turunan 3x, turunannya adalah 3. Jadi di sini 3 dikali 5, dapatnya 15 cos 3x. Yang berikutnya min cos 5x ditambah sin x ya, min 6 cos, turunannya cos adalah min sin, ini kita salin lagi ya, jadi min 6 min sin 5x. Nah, kemudian turunannya 5x, turunannya 5x adalah 5 ditambah turunannya sin x adalah cos x ya, min kali min plus ya, jadi di sini plus 6, plus 6 dikali 5 sama dengan 30 apa? 30 sin 5x ditambah cos x. Paham ya? Kemudian nih 3 sin x kuadrat plus 5
turunannya sin adalah cos, sehingga menjadi 3 cos x kuadrat plus 5. Turunannya x kuadrat adalah 2x. Turunannya 5 adalah 0, sehingga x kuadrat plus 5 turunannya adalah 2x. 2 dikali 3 sama dengan 6x cos x kuadrat plus 5 sin pangkat 3 dari 4x. Yang pertama kita turunkan adalah pangkat 3-nya ya. 5-nya tetap tulis utuh, 3 turun ke depan. Jadi di sini ya 3. Kemudian sin 4x yang kita tulis ulang sin 4x seperti tadi kita mengerjakan soal turunan ya. Dari yang pangkat 3 ya kan? Pangkat 3 di sini dikurangi 1 menjadi pangkat 2 ya. Menjadi turunannya jadi 3 sin kuadrat 4x, turunan dari pangkat 3. Kemudian kita cari turunan dari sin adalah cos. Turunan dari sin 4x adalah cos 4x. Turunan dari 4x adalah 4 ya. Sehingga 5 kita kali 3 15. 15 dikali 4 60. Sin kuadrat 4x cos 4x, inilah hasilnya ya. Jadi perhatikan ketika kita menurunkan pangkat. Nah, nih contoh berikutnya ya. Nih, min 3 sin kuadrat 5x min 8. Min 3-nya kita tulis ulang, 2-nya kita turunkan. 2 sin kita tulis ulang sin 5x min 8. Pangkat 2 dikurangi 1, jadi pangkat 1. Maka di sini sin pangkat 1. 5x min 8 ya. Nih 5x min 8. Ini baru turunan pangkat. Kemudian baru turunan sinnya. Turunan dari sin 5x min 8. Turunan sin adalah cos. Berarti sin 5x min 8 turunannya adalah cos 5x min 8. Nah, turunan kedua. Berarti yang ketiga apa yang kita selesaikan? Nih, turunan dari 5x min 8. Turunan dari 5x adalah 5. Turunan dari min 8 adalah 0. Sehingga kita bisa dapat min 3 dikali 2 min 6. Min 6 dikali 5 min 30. Min 30 sin 5x min 8 cos 5x min 8. Selanjutnya, turunan fungsi komposisi atau aturan rantai. Andaikan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX ya. Jika DY per DU dan DU per DX ada, maka DY per DX itu sama dengan DY per DU dikali DU per DX ya. Nih ya, jika turunan Y terhadap U-nya dan turunan U terhadap X itu ada, turunan Y terhadap X kita dapat dari turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap X ya. Andaikan Y sama dengan FU, di mana U-nya, nih U-nya yang ini adalah GV dan V-nya adalah HX, sehingga kita bisa dapat DY per DU sama dengan DU per DV dan DV per DX ada, maka DY per DX sama dengan DY bagi DU dikali DU per DV dikali DV per DX ya. Contoh nih, tentukan DY per DX atau tentukan ini turunan ya. Turunan dari Y sama dengan sin X kuadrat plus 1. Ini kita pakai permisalan ya. Nah, X kuadrat plus 1 itu kita misalkan sin X kuadrat plus 1 itu kita misalkan adalah U ya. U sama dengan X kuadrat plus 1, sehingga U aksen ya, turunan U atau DU per DX. Artinya apa? Turunan U terhadap X nih. U-nya diturunin terhadap X, maka DU per DX ya. U aksennya adalah 2X. Turunan X kuadrat plus 1 adalah 2X ya. Kemudian kita misalkan ya, sin itu adalah sin X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 1-nya tadi kita misalkan adalah U, jadi ini sin U ya. Sin U itu adalah Y. Maka Y aksen atau turunan Y atau apa di sini? DY per DU atau turunan Y terhadap U ya. DY per DU adalah turunan sin apa? Cos. Maka turunan sin U pastilah cos U. Sekarang tinggal kita ke ini masukin rumusnya ya, sehingga DY per DX sama dengan DY per DU yang ini dikali DU per DX yang ini. Kita tinggal masukin ya, DY per DU kali DU per DX nya. Oke, DY per DU nya apa? Cos U. DU per DX nya 2X, maka kita masukin dan jangan lupa diubah ya.
cos U nya tadi apa? U adalah X kuadrat plus 1, maka ini jadi cos X kuadrat plus 1 dikali 2X, maka 2X nya jadi pindah ke depan, sama dengan 2X cos X kuadrat plus 1. Rumus yang kedua, soal yang kedua, contoh 2 ya. Tentukan dy per dx dari y sama dengan sin pangkat 4 x pangkat 3 plus 5 ya. Nah, kita pakai permisalan lagi ya. V-nya adalah x pangkat 3 plus 5 ya. V-nya nih, V itu ada di dalam sin itu ada di dalam y ya. Ini di dalam sini, ini di dalam sini. V sama dengan x pangkat 5, maka dv per dx atau V aksen atau turunan V sama dengan 3x kuadrat. Ya, turunan x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, turunannya 5 adalah 0. Jadi 3x kuadrat tambah 0 ya tetap 3x kuadrat. Kemudian U kita misalkan dengan sin V. Ini tanpa pangkat. Ingat ya, kalau turunan pangkat diselesaikan sendiri. Maka ini yang kita selesaikan adalah sinnya dulu ya. Sin V x pangkat 3 tadi udah kita ibaratkan dengan 5 ya, sin V. Maka du terhadap dv ya, du dv, turunan u terhadap v atau u aksen ya, sama dengan turunannya sin adalah cos, maka ketika turunan sin v hasilnya adalah cos v. Kemudian apalagi yang kita cari? Oh iya, ini cos v nya tadi berapa ya? X pangkat 3 plus 5 ya, boleh langsung diganti ya. Kemudian y, berikutnya apa? Berikutnya adalah, nah lihat, y sama dengan u pangkat 4. Y itu apa? Y itu kan sin v ya, tapi dipangkatin 4 ya kan. Sin v itu apa? U, karena dia dipangkatin 4 jadi u pangkat 4. Maka turunan y terhadap u atau dy per du sama dengan 4 turun ke depan dikali 4u, 4 dikurang 1 jadi 3, maka turunannya adalah 4u pangkat 3. Sehingga dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Tinggal kita masukkan dy per du, dy 4u pangkat 3, u pangkat 3 nya tadi apa? U itu adalah sin v, berarti 4 sin pangkat 3 ya. Sin pangkat 3 nya apa? X 3, X pangkat 3 plus 5 dikali du per dv, du per dv nya apa? Cos X pangkat 3 plus 5, kita masukin, ditambah dv per dx, 3x kuadrat, sehingga kita dapat 4 dikali 3 sama dengan 12 dikali x kuadrat, jadi 12x kuadrat. Sin pangkat 3 x pangkat 3 plus 5 dikali cos x pangkat 3 plus 5 ya. Atau kita bisa juga pakai cara yang langsung, sin pangkat 4 dikali x pangkat 3 plus 5, tadi 4-nya dikeluarkan ya. Nih 4-nya dikeluarin ya, jadi pindah ke depan jadi 4 sin, tulis ulang, sin x pangkat 3 plus 5, 4-nya dikurangin 1 pangkatnya, 4 min 1, 3, jadi 4 sin pangkat 3. Turunannya sin apa? Cos, maka turunan sin x pangkat 3 plus 5 adalah cos x pangkat 3 plus 5. Turunannya x pangkat 3 apa? 3x kuadrat ya, jadi 3x kuadrat. 4 dikali 3, 12 kali x kuadrat, jadi 12x kuadrat sin pangkat 3 x pangkat 3 plus 5 cos x pangkat 3 plus 5. Yang berikutnya adalah turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi itu maksudnya turunan pertama, kedua adalah turunan biasa, maka turunan tingkat tinggi adalah turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Turunan ke n didapatkan dari penurunan turunan ke n-1 ya, sehingga dirumuskan f pangkat nx sama dengan d diferensial dari f n-1x terhadap x ya. Turunan pertama f aksen 1 ya, dfx per dx. Turunan kedua, ketiga, dan keempat ya teman-teman, ini ya tuh aksennya ya,
aksen kedua berarti dia turunan kedua, aksen ketiga berarti dia turunan ketiga, pangkatnya ya ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan ini pangkat n seterusnya ya. Nah sekarang kita masuk contoh. Tentukan y aksen 2 dari y 4x pangkat 3, y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah sin x. Berarti kita cari dulu turunan pertamanya dari 4x pangkat 3 plus sin x ya. Turunan dari 4x pangkat 3 adalah 3 kali 4, 12. X-nya kita tulis ulang, 3 pangkat 3 dikurangi 1, jadi pangkat 2. Turunan sin adalah cos, turunan sin x adalah cos x. Ini turunan pertama, yang diminta adalah turunan kedua. Maka kita turunkan lagi turunan keduanya. 2 dikali 12 sama dengan 24. X-nya kita tulis ulang. 2 dikurang 1, pangkatnya jadi pangkat 1. X pangkat 1, satunya tidak perlu ditulis ya. Turunan dari cos adalah min sin. Maka turunan dari cos x adalah min sin x. Jadi turunan kedua dari 4x pangkat 3 plus sin x adalah 24x min sin x. Tentukan turunan kedua dan keempat dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 8. Kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya otomatis 6x kuadrat min 8x plus 7. Ya, ini 3 dikali 2, 6. Pangkatnya 3 dikurang 1, jadi pangkat 2. 2 dikali 4, 8. Pangkatnya 2 dikurang 1, pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. 7x pangkat 1. 1 dikali 7, 7. X pangkat 1 dikurang 1. 1 kurang 1, 0. X pangkat 0 adalah 1. 1 kali 7, 7. Ya, kemudian untuk yang min 8-nya, min 8 ini artinya apa? 8 dikali X pangkat 0. X pangkat 0 itu berapa? 1. Jadi 8 kali 1 ya 8 ya. Kali, karena kalinya X pangkat 0, 0 dikali 8, 0. Maka turunannya min 8 adalah 0. Ya, ini turunan pertamanya. Turunan keduanya dengan cara yang sama kita peroleh 12X min 8. Turunan ketiganya dengan cara yang sama kita peroleh menjadi 12. Sehingga ketika 12 diturunkan lagi untuk turunan keempat menjadi 0. Demikian pemaparan ini, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.